saat ini gerakan dari pengusaha, ya, baik pengusaha restoran, kafe, eh, pusat perbelanjaan dan lain-lain, ya, itu eh, sudah membuat gerakan di mana mereka berhenti untuk memasang, memainkan dan menggunakan lagu Indonesia, ya. Dan gerakan ini benar-benar gerakan yang real, ya, karena ketika mereka menyatakan tidak mau menggunakan dan diimplementasikan langsung di tempat usaha mereka, di restoran, di kafe, di mana toko-toko, ya, semuanya lah, ya, dan mereka sebarkan. Artinya ini bentuk kekecewaan dan bentuk protes mereka terkait masalah pidana yang sekarang ini kita tahu ada migacoan, ya, yang kena, ya, pengusahanya kena, dan tentu prosesnya proses pidana gitu. Daripada mereka menjadi, ya, dalam tanda kutip korban berikutnya, ya, mereka lebih baik tidak memasang lagu Indonesia. Dan ini tentu sangat sangat merugikan, ya, karena kenapa? Karena beberapa tahun ini kita melihat musik Indonesia lagi lagi tumbuh dengan sangat baik, ya. Banyak musisi-musisi muda dengan karya-karya yang bagusnya itu menghiasi musik Indonesia, dan musik-musiknya itu diperdengarkan di berbagai tempat gitu. Dan tempat-tempat itulah yang membantu para musisi untuk mensosialisasikan lagu-lagunya gitu. Nah, ini kan tidak sehat, ya, karena akhirnya ketika tempat-tempat publik itu berhenti untuk memasang lagu Indonesia dan lebih memilih untuk memasang lagu barat, ya, dan suara-suara burung dan lain-lain, itu tentu tidak tidak sehat, ya, dan sangat-sangat merugikan. Tapi bagaimanapun hal ini tentu tidak bisa terlepas dari kekisruhan, ya, yang diciptakan juga sendiri oleh para musisi, ya. Kan selama ini kita selalu dihiasi dengan tontonan para musisi, ya, pencipta lagu menyerang gitu, atau bukan menyerang kali, ya, atau mempermasalahkan para penyanyi gitu, lalu para penyanyi membalas, ya, lalu ada organisasinya, lalu ribut-ribut sampai ke MK, sampai kemana-mana, ada juga pidananya gitu kan. Jadi akhirnya merembet kemana-mana, dan suka tidak suka, mau tidak mau, gerakan ini, ya, sumbangan terbesar gerakan ini ada, ya, dari para musisi itu sendiri gitu, ya. Mereka terus berselisih di ruang publik, lalu ada impact pidananya, dan akhirnya sudah ada, ya, sebuah tempat yang kena pidana. Tentu mereka pengusaha ini ketika berhenti untuk memasang, memutar dan menggunakan lagu Indonesia, itu, ya, bisa dibilang sangat manusiawi dan sangat wajar. Kenapa, ya? Jadi saya katakan, ya, bagaimana mereka tidak mau melakukan hal itu? Karena kan usaha mereka kan bukan usaha musik, ya. Jadi usaha mereka itu, ya, kafe dan resto itu, ya, makanan, kopi gitu kan. Begitupun dengan toko, dengan restoran gitu kan.
jualan utama mereka kan bukan musik ya. Jadi buat apa gitu mereka mengambil resiko ya, memasang musik yang nanti bisa membuat mereka masuk ke dalam penjara gitu kan. Itu kan pikiran yang sangat-sangat wajar dan sangat-sangat normal gitu. Lalu ada ketika ini sudah terjadi, lalu mulai ada beberapa musisi ya mengatakan jangan takut, pokoknya tetap pasang gitu kan, tapi begini dan begitu. Ya tentu para pengusaha, apalagi para pengusaha kecil ya kayak UMKM, mereka akan bilang apa apa yang disampaikan musisi-musisi itu agar restoran, kafe itu nggak perlu takut mau masang dan memainkan lagu Indonesia, itu hanya omongan-omongan yang tidak tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Ya mereka akan mengatakan begini, jangankan kami ya, yang bukan musisi ya, bukan penyanyi, wong sekelas musisi yang terkenal saja ya, ya mereka bisa sebutkan namanya BCL atau siapapun lah ya, yang warawiri di negara ini namanya, itu mereka takut ya menyanyikan lagu Indonesia ya, lagu ciptaan lagu-lagu Indonesia yang mereka bawakan di event-event atau di konser-konser atau di tempat hiburan, karena mereka takut akan terkena imbas, akan terkena pidana. Nah, mereka saja yang namanya sudah begitu terkenal dan warawiri di dunia musik bertahun-tahun, itu takut menyanyikan lagu Indonesia. Ya bagaimana kami gitu kan, yang pengusaha restoran, pengusaha kafe, yang bukan penyanyi, bukan musisi, yang tidak pernah terlibat di dalam dunia seperti mereka gitu. Jadi kalau saran dari para musisi itu agar supaya kafe dan restoran maupun lainnya untuk tidak takut memasang lagu Indonesia, itu saran yang sia-sia gitu kan. Nah, jadi karena sudah terjadi begini, saya juga mengatakan bahwa kalau para musisi akhirnya menyampaikan saran-saran seperti itu sia-sia ya, nggak ada gunanya. Pencipta lagu ketakutan ketika para pengusaha melakukan gerakan ini, lalu mereka mengatakan tidak apa-apa memasang lagu Indonesia, itu sia-sia ya, karena faktanya ada yang dipidana, musisinya ada, penyanyi ada yang dipidana, pengusaha ada yang dipidana, kok nggak apa-apa, kan aneh gitu kan, gitu. Jadi kalau sudah begini itu sia-sia, saya katakan apa yang kalian sampaikan itu sia-sia. Apalagi saya lihat ada yang mengatakan begini, ya, kalau kalian menolak ya menyanyikan lagu Indonesia, lalu kalian akhirnya memilih menyanyikan lagu Barat, sama saja tetap akan kena gitu, kata pencipta lagu itu. Loh, saya bilang udah bukan soal itunya lagi sekarang ini. Sekarang ini sudah bukan lagi bicara aturan ya. Ya para pengusaha, penyanyi kafe dan lain-lain itu nggak lagi mikirin soal aturan-aturan, pasal-pasal, udah enggak. Mereka udah takut aja ya. Mereka takut untuk memasang lagu Indonesia, memainkan lagu Indonesia itu. Nah, tugasnya bukan dengan memberikan pasal, memberikan edukasi pasal-pasal, itu udah nggak ada gunanya, ya. Yang harus diberikan, harus cari solusi adalah bagaimana agar supaya mereka nyaman dengan cara bagaimana ya, dengan cara para pencipta lagu jangan bikin masalah, ya. Para musisi jangan bikin masalah, jangan membuat sesuatu yang menimbulkan efek pidana. Ya kalau kalian mengatakan kepada
para penyanyi, para pengusaha untuk tidak apa-apa, tapi kalian masih membuat masalah atau membuat kegaduhan, itu nggak akan ada gunanya, sama sekali nggak akan ada gunanya. Jadi edukasi udah nggak ada gunanya. Edukasi kepada para pengusaha kafe, edukasi kepada penyanyi kafe, edukasi di restoran-restoran itu mengenai pasal, mengenai peraturan, mengenai undang-undang itu nggak sama sekali nggak ada gunanya. Ya, karena yang mereka cuma lihat adalah ada musisi, ada penyanyi yang dipidana. Mereka cuma melihat ada pengusaha yang dipidana. Itu aja. Jadi sudah nggak ada gunanya kalian bicara undang-undang. Ya, tidak perlu lagi edukasi, sangat tidak berguna. Ya. Malah jadinya begini nih. Ketika para pencipta lagu, ya, LMK misalnya dan yang lain, para musisi lain memberikan pandangan bahwa kami ini melakukan ini kan supaya mengikuti aturan hukum yang berlaku gitu kan. Kami ingin agar para pencipta lagu mendapatkan haknya, itu sudah nggak ada gunanya. Ya, sangat-sangat nggak ada gunanya. Kenapa? Karena mereka akan bilang begini, hei para pencipta lagu, hei para musisi, hei para penyanyi, kalian dulu ya sebelum terkenal, kalian tuh mohon-mohon ke kami ya, datang ke kafe, bisa nggak kami nyanyikan lagu kami, datang ke restoran, kalian minta diputarkan lagu kalian gitu, datang ke toko-toko, kalian minta lagu kalian diputarkan, ya. Kalian dulu mohon-mohon ke kami, ya. Kami ini pengusaha, kalian mohon-mohon ke kami, agar supaya lagu kalian bisa disosialisasikan di tempat kami, agar pengunjung kami bisa mendengarkan lagu kalian, ya. Kok setelah kalian punya nama, setelah kalian berhasil, sekarang kami yang kalian pidanakan, ya, itu kayak kacang lupa kulitnya gitu. Nah, akan begitu nantinya ya. Jadi nggak ada gunanya. Makanya saya bilang sangat tidak ada gunanya kalau kasus ini sudah terjadi, di mana banyak penolakan untuk memasang lagu Indonesia, lalu solusinya adalah dengan memberikan edukasi. Ya, edukasi apalagi pasal-pasal gitu, sangat-sangat nggak ada gunanya ya, karena mereka cuma lihat sudah ada korban dan kami tidak mau jadi korban, sesimpel itu ya mereka melihatnya. Nah, kalau sudah begini ya, akhirnya apa ya, akhirnya kan akhirnya yang dirugikan akan musisi-musisi Indonesia, yang dirugikan lagu-lagu Indonesia, yang dirugikan adalah para pelaku ya musik di Indonesia. Industri musik Indonesia tentu akan bermasalah. Makanya ya dari awal ya saya katakan masalah ribut-ribut soal royalti ini kan sebenarnya simple ya. Masalahnya hanya soal bagaimana ya urusan distribusi dan pengkolekan royalti bisa dilakukan dengan baik. Ya. Artinya kalau selama ini para pencipta lagu merasa lagu mereka ya ada di mana-mana, tapi mereka tidak mendapatkan royalti selayaknya atau yang normal, maka yang harus dilakukan adalah mempermasalahkan si pengumpul royalti itu, yaitu LMK LMKN, bukan ya pencipta lagu malah mempermasalahkan si penyanyi. Ya, seolah-olah si penyanyi itu yang
yang mengkolek ya royalti. Nah, dari awal sudah diingatkan bahwa kalian itu salah, kalian itu para pencipta lagu itu keliru mempermasalahkan penyanyi, ya. Dari uh, urusan apa namanya, permasalahan Once Dani saja itu kan sudah saya sampaikan, ya. Ini salah alamat kalau sampai Dani mempermasalahkan Once gitu, si penyanyi. Tapi kan itu berlanjut terus sampai akhirnya eh, saat ini gitu. Dan efeknya kan jelas, efeknya akhirnya mereka pengusaha akhirnya ketakutan untuk memasang lagu Indonesia. Nah, saya sudah sampaikan ya setahun lalu, bahkan 2 tahun lalu ya, saya sudah berikan usulan yang terpublikasi ya. Usulan ini sudah saya sampaikan dari tahun 2017 itu sudah saya sampaikan. Cuma secara publikasi di media itu di urusan Anji ya, Anji Marcel ya, sampai hari ini. Sebenarnya semuanya sudah oke, aturannya sudah oke, undang-undangnya sudah oke. Hanya bermasalah adalah bagaimana LMK-nya ini sebagai pengumpul royalti yang yang diubah lah sistem pengumpulannya menggunakan teknologi yang ada ya. Saya sudah sampaikan, silakan cek, ada di media mainstream, termasuk di channel YouTube saya ada itu. Saya katakan bahwa mari pergunakan aplikasi ya. Aplikasi misalnya kalau untuk di kafe ya, di kafe dibawakan oleh penyanyi kafe gitu kan, maka pergunakan aplikasi seperti aplikasi GoFood. Jadi ketika si penyanyi kafe sebelum tampil kan dia kan punya list lagu yang mau dinyanyikan kan. Nah, pemilik kafe itu atau manajer kafe minta listnya aja, lalu tinggal memesan di aplikasi tersebut. Ya misalnya 20 lagu ya, dia pesan 20 lagu di situ dan otomatis langsung terbayar di aplikasi itu. Lalu misalnya ketika di kafe ada yang minta lagu, misalkan biasa penonton suka minta bawain lagu ini dong gitu kan, ya bawain aja, nanti pemilik kafe atau manajer kafe tinggal memesan lagi lagu sesuai dengan permintaan dari penonton di kafe gitu kan. Aplikasi kan sangat mudah dibuat, aplikasi seperti GoFood gitu. Lalu misalnya di karaoke gitu kan, bikin lagu aplikasi seperti aplikasi YouTube ya, dimana otomatis ketika lagunya dipasang menggunakan aplikasi itu di karaoke ya, otomatis si pencipta, penyanyi dan yang lain itu saat itu juga real time mendapatkan bayaran ya. Nah, begitupun misalnya di toko-toko, di mall, di tempat makan gitu kan, yang memutar lagu-lagu Indonesia, buatkan aplikasi seperti aplikasi Spotify ya. Seperti aplikasi Spotify di mana tinggal masang aja dan otomatis ya, karena menggunakan aplikasi tersebut otomatis royaltinya terbayar gitu. Si pemilik pemilik restoran, pemilik toko hanya tinggal menggunakan aplikasi atau langganan aplikasi itu tentu berbayar kan, dan dia tinggal masang aja aplikasi tersebut gitu, sama seperti Spotify gitu, dan otomatis royalti sudah terbayarkan. Jadi otomatisasinya itu berjalan dengan baik. Nah,
Itu kan mudah sebenarnya, dan itu sudah disampaikan dari dulu, sangat mudah. Kenapa sih kalian harus ribut dengan penyanyi gitu kan? Kalian kan harusnya berkumpul dengan penyanyi, duduk bareng untuk mempermasalahkan LMK, minta LMK untuk mengubah cara pengumpulannya menggunakan teknologi dan gunakan aplikasi-aplikasi yang seperti saya sebutkan. Maka secara otomatis itu sudah terbayarkan royalti bagi para pencipta lagu. Otomatis detik itu juga terbayarkan. Dan pengusaha tidak juga kan, dan pengusaha itu tidak rugi, karena bagi pengusaha dia sudah ikut langganan, sudah bayar bulanan misalnya ya, aplikasi, dan dia pasang di restorannya, itu otomatis dia udah bayar royalti. Jadi nggak ribet gitu, nggak perlu kedatangan LMK, datang nagih kan. Secara hitungan lagu per lagu juga kan nggak adil, pembagian juga nggak sempurna. Tapi kalau menggunakan aplikasi, otomatis kalau ada yang sebulan ini bawa misalnya lagu Dewa 100 kali dipasang, ya Dewanya dapat lebih banyak dibandingkan misalnya lagunya Melly Goeslaw cuma dipasang 20 gitu kan, karena otomatis, karena menggunakan aplikasi tersebut. Jadi sebenarnya inilah yang harus dilakukan ya oleh para musisi, baik pencipta lagu dan penyanyi, untuk menghentikan gerakan ini gitu kan. Karena gerakan ini tidak akan berhenti kalau ya para penyanyi dan pencipta lagu tidak bisa duduk bareng dan tidak lagi bikin masalah gitu. Ya selama nggak bisa duduk bareng dan terus bikin masalah, maka gerakan untuk tidak memasang dan memutar lagu Indonesia akan berlanjut terus ya. Jadi saran saya duduk bareng, bikin sistem yang apa namanya, yang menggunakan teknologi, minta LMK untuk melaksanakan hal itu gitu kan, agar supaya transparansinya bagus, keadilannya juga dapat, pengusahanya juga tidak terbebani, dan akhirnya musik Indonesia kembali bisa dipasang dan dimainkan di tempat umum atau di public space gitu. Jadi itu ya, saya pikir sekali lagi tidak ada gunanya kalau sampai para musisi ya, para pencipta lagu khususnya, hanya memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak takut untuk memasang dan menggunakan lagu Indonesia. Tidak ada gunanya selama mereka belum ya memperbaiki diri mereka sendiri.